Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rijani bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa husnil khatimah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syarhuha Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal qauluhu aw li tashri'i utawa kanggo nyariataken ai tasyri'ul ahkami tegese nyariatake pira-pira hukum lana maring kita ya asli an na'lamaha krana arahe yen to ngerti sapa kita ha ing ahkam kama allamana kaya olehe ngingeti sapa nabi ing kita ahkam sahwi ing pira-pira hukume lali fi sholati ing dalam salat min sahwi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam laline sayyidina Muhammad iha ing dalam salat la yuqalu ora den ucapaken apa at-tasyri'u utai tasyri' iku kama yasulu kaya oleh den hasilaken apa tasyri' bil fi'il kelawan fi'il yasulu kang ngasilake apa fi'il bil qauli kelawan qaul la yuqalu at-tasyri'u kama yasulu fi'il yasulu bil qaul li anna kan sak temene kita iku naqulu ucap sapa kita dalalatul fi'li utawi petunjuk penggawean iku aqwal wa kuat min dilalatil qauli saking petunjuke omongan di annahu krana sak temene kelakuan iku ya takidu terkadang nekotake sapa al mukallaf fil qauli ing dalam ucapan annahu sak temene qaul iku tarhisun murahakan remehaken payu khalifuhu mongko nulayani sapa mukallaf hu ing qaul ka ayyuida kaya yen to baleni yuida baleni sapa wong as-salata ing salat min awaliha saking awali salat ida sah ing dalam nalikane lali sapa wong ing dalam wala yaktasiru lan ora ngringkes sapa wong ala sujudi ing atase sujud muhtajjan hale kang den tuduhaken di annahu kelawan sak temene kelakuan iku laula annahu lamun ora krana si mukallaf iku remehaken tarhisun li fi'lihin nabi maring pengawean mukallaf an-nabiyya ing nabi wa amal fi'lan pun utai penggawean iku kalau mungkin ora mungkin fihi ing dalam fi'il apa dalikam kana tarhis di annahu karena sak temene kelakuan iku layak dilu orang bandingi sapa ahad wong suci an fi'li sanging penggawean Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal yatihi ing dalam
fi'lun sakwise ningali nabi au subutihi utawa tetepe fi'lun la yafalu ing dalam nalikane la yafalu krana orang nglakoni sapa nabi ing penggawean li nafsihi krana awak dhewe illa afdal. bilal afdal kebutuhan paling utama. Masih menyambung yang lalu tentang wa amma dalilu jawazul a'radil basyariyati alaihi musallatu wassalam al-wajibatun fi haqqir rasul fa musyahadatu wuqu'iha bihim imma li ta'dhimi ujurihim, mudah kita bahas kemarin, au li tasyri', hari ini kita akan bahas li tasyri', au li tasalli anid dunya, bahwa hikmahnya Nabi itu diberikan oleh Allah sifat-sifat bangsa manusia. Hikmahnya apa Nabi punya sifat bangsa manusia? Yang pertama, untuk Nabi bahwa Allah menampakkan betapa tinggi pahalanya Nabi di sisi Allah, betapa derajatnya Nabi tinggi di akhirat nanti. Kenapa? Nabi orang yang paling mulia, yang paling istimewa, manusia nomor satu di jagat raya ini, masih mau, masih rela, masih ridho melakukan hal-hal yang kecil-kecil tadi. Dijadikan sakit, turun ke dunia, dilemparin keluar darahnya, dilempar giginya pecah. Manusia paling mulia. Ketika itu nampak pada dirinya, maka nampak pula pahala Nabi, derajat Nabi begitu tinggi. Kan Allah bisa saja bikin Nabi naik derajatnya enggak dari arah itu, bisa. Terus kenapa? Jangan nanya-nanya ente. Allah maunya begitu kok ente mau protes-protes. Kan bisa aja Allah bikin jalan lain, bisa, tapi maunya jalan itu kok intinya protes gimana? Artinya berarti mungkin saja naik derajat itu dari beberapa jalan. Lah, jalan yang Allah pilih dari arah itu. Orang nanya kenapa begitu? Lah bicara hikmah lainnya apa gitu loh. Itu hikmah yang pertama. Kejadian Nabi punya sifat bangsa manusia yang sakit, yang itu menampakkan naiknya derajat. Kan bisa naik derajat dengan cara yang lain, bisa, tapi hikmah yang lain nggak bisa. Harus pakai hikmah itu. Apa? Litasyri', untuk menunjukkan hukum, mengajarkan hukum kepada kita. Nabi sakit, caranya sholatnya orang sakit gimana? Nabi praktek. Kalau enggak, gimana kita bisa lihat caranya orang praktek? Nabi melakukan sholat, kemudian ada lupa dalam sholatnya, maka Nabi mempraktekkannya. Nabi urusan rumah tangganya Nabi praktek, urusan bermasyarakat Nabi praktek, urusan bertetangga bagaimana Nabi praktek, hingga umat bisa lihat, oh hukumnya begini toh. Kan bisa saja Nabi itu menyampaikan sesuatu tasyri' dengan ucapan, nggak usah pakai praktek, teori aja. Caranya begini kalau lupa ya, caranya gini kalau sakit, caranya begini, bisa saja ya. Tapi tidak lebih sempurna dengan dipraktekkan oleh Nabi. Karena ucapan yang menunjukkan kepada praktek itu lebih mulia. Artinya praktek yang menunjukkan kepada hukum itu lebih mulia, lebih istimewa, lebih mengena tepat sasaran daripada ucapan yang menunjukkan kepada perbuatan. Kayak orang ngomong, kan bisa saja Allah mengutus Nabi dari bangsa malaikat, bisa, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena malaikat nggak bisa praktek seluruhnya dari tasyri' yang harus disampaikan kepada manusia. Dan contohnya diantaranya apa? Seperti sujud sahwi, maka Nabi mempraktekannya bagaimana caranya sujud sahwi,
bagaimana orang itu kalau lupa di dalam tengah-tengah sholat, Nabi lupa kunut, maka Nabi sujud sahwi. Nabi lupa jumlah rakaat, maka Nabi sujud sahwi. Lah, kalau orang nggak diberikan aturan ini, maka bisa jadi nanti dia ngulangin dari awal. Waduh, saya rakaatnya lupa, saya rakaatnya salah, saya rakaatnya kurang. Udah, saya ulang dari awal. Wah, yang demikian menunjukkan tidak adanya informasi kepada dia. Tapi ketika sudah ditunjukkan sama Nabi, kamu nggak usah ngulang dari awal. Cukup kamu tambahkan sesuatu yang kurang, diakhiri dengan sujud sahwi. Maka dengan apa yang dilihat dan dipraktekkan oleh Nabi, itu menjadi praktek yang paling sempurna. Nggak ada praktek amal yang lebih sempurna dari amalnya Nabi. Cara sholat di dunia, sholat yang terbaik sholatnya siapa? Puasa yang terbaik puasanya Nabi. Zakat yang terbaik zakatnya Nabi. Haji yang terbaik hajinya Nabi. Hingga contoh yang paling mulia ketika sebuah amal dicontohkan sama Nabi. Andai diucapkan saja, maka ucapannya masih bisa ditiru sama yang lain. Kalau cuma ngasih teori, saya juga bisa ngasih teori. Ngasih teori bisa. Tapi ketika praktek, saya bisa praktek, kamu praktek, tapi nggak sesempurna Nabi. Gitu loh. Saya praktek sholat, kamu sholat, bisa aja sholat saya lebih baik dari kamu, atau sholat kamu lebih baik dari saya. Tapi ketika Nabi yang praktek, nggak ada lagi yang lebih baik dari itu. Maka itu contoh yang terbaik di antara semua contoh yang ada. Karena nggak ada lagi amal yang lebih baik dikerjakan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Jadi amal terbaik itu adalah amalnya Nabi. Dan ketika itu menjadi contoh untuk kita, berarti kita mendapatkan contoh yang terbaik. Jadi hikmah yang kedua sifat manusia itu apa? Menunjukkan kepada hukum, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjalankan sebuah hukum dengan benar atau aturan dengan benar, tidak cuma dengan teori, tapi dengan dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus aulit tasalli anid dunya utawa kanggo ngalihaken anid dunya saking dunya. Ai salla tegese ngalihake sapa nabi ghairuhum ing sakliyane nabi anha saking dunya. Wadalika utahe mengkono-mengkono tasalla anid dunya iku annahu sak temene kelakuan iku idaro aing dalam nalikane ningali sapa maqama tahaula isadatul kiram ing derajate wong-wong sing mulya, wong sing dhuwur derajate alladzina yasadat al-kiram hum tay alladzina iku hiratullahi pilihane Allah taala min khalqihi saking min khuluqihi saking makhluk-makhluk Allah wasafatuhu lan pilihannya Allah min ibadihi saking hamba-hambane Allah. Ma'ama semertane apapun waqa'a kang tumiba apa ma kang den lakokake apa ma lahum garet maring sadatul kiram min tilkal a'radi saking mengkono-mengkono a'rad. Tasalla mongko bodo amat sapa sadatul kiram wa tasbiru lan sabar sapa sadatul kiram anha saking dunya. Wa dunya utai dunya bidhamidal dengan dal ditidhamah wa kasriha lan kasrah dal hadinnya. Wal muradu utai kang den karepake min hasang dunya iku guna ing dalem kene panggonan iku al amwalu pira-pira bondo wa tawabi'uha lan pira-pira kang manut amwal kal jahi kaya derajat pangkat wal fakhri lan kebanggaan warahati lan istirahat wal ladzati lan keenakan. Wa amma fi qaulihi lan anapun ing dalem pengendikane musannif wa adami ridahu biha darul jazai ila akhirih iku fal muradu mongko utai kan den karepaken biha kelawan dunya
iku ma perkara bainas sama yang dalam antara langit wal ardi lan bumi au jumlatil alami utawa sejumlah alam kabehane. Yang berikutnya aulitasali ane dunia, apa artinya? Mengalihkan Aulitasali ane dunia. Sifat kemanusiaannya Nabi itu untuk menunjukkan bahwa dunia itu bukan tempat mulia, untuk pengalihan, agar kamu tahu apa yang menjadi prakteknya Nabi di dunia. Kamu nampak bahwa oh, dunia itu enggak istimewa. Andai dunia itu istimewa, pasti para nabi adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia atau keistimewaan di dunia. Sebagaimana kita lihat pula, jangankan Nabi, prakteknya para ulama-ulama, para orang-orang soleh, para aulia-aulia Allah, maka mereka itu juga menjadi orang-orang yang tidak pernah memuliakan dunia, nggak pernah mengistimewakan dunia. Jadi dengan sifat-sifat kemanusiaan itu, mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bisa menampakkan kepada kita bahwa dunia itu bukan sesuatu yang penting untuk kita kedepankan, untuk kita cari, untuk kita tuntut, bukan. Artinya apa? Dengan Nabi enggak berurusan sama dunia. Dunia dipinggirkan. Kayak Nabi Allah Isa alaihi salam, yang sama sekali enggak pernah berurusan sama dunia. Nabi Isa itu enggak pernah cari kenikmatan, enggak pernah cari lazat, enggak pernah cari. Nabi Isa pernah tidur sekali bantalnya batu. Itu sekali. Selebihnya enggak pernah pakai bantal. Itu waktu pakai bantal batu, iblis datang ngomong apa? Enak ya. Enak kira-kira pakai bantal batu. Hah? Enak enggak? Itu Nabi Isa enak ya, langsung diambil batunya dibuang. Menunjukkan apa? Enggak pernah mencari kenikmatan dunia, gitu loh. Enggak ada lazat, enggak ada roha, enggak ada rahat-rahat. Kalau kita kan enggak, besok kemana nih? Puncak. Bakar-bakar kita, mandi-mandi, berendam, masih terpikir gitu loh. Nabi sama sekali nggak pernah terpikir. Dari mana lihatnya? Ya dari prakteknya mereka. Jangankan mereka, para aulianya, para solihin, itu sudah meninggalkan kenikmatan dunia. Dunia bukan tempat untuk mencari kenikmatan. Dunia dikatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itu prakteknya Nabi begitu. Hingga orang Islam yang melihat orang kafir, orang maksiat mendapatkan harta, dapat kemuliaan, kok iri, ada yang rusak di hati kamu berarti. Ada yang perlu disolder di hati kamu. Kenapa? Karena menganggap dunia, kamu menganggap bahwa kamu punya amal, yang amal itu harus dihargai oleh Allah di dunia, kan berarti. Kamu menganggap bahwa amal kamu itu sebagian dari jasa diri kamu, hingga kamu perlu mendapatkan sesuatu dari amal itu. Ketika orang kafir yang nggak punya amal itu dapat, kamu protes, kok dia dapat ya Allah, saya kok enggak. Wah, ini bahaya. Artinya apa yang menjadi iradahnya Allah kamu halangi. Iradahnya Allah bebas, mau bikin apa aja, untuk siapa aja. Nggak bisa kamu pengaruhi dengan amal kita, nggak bisa. Makanya kalau kita doa sama Allah, minta sesuatu dari kenikmatan dunia,
minta ilmu laduni, minta karomah, minta macam-macam, minta namanya. Tujuannya bukan untuk mendapatkan kenikmatan, tujuannya untuk dikembalikan menjadi modalnya amal kepada Allah. Dan itu semua kita ajukan kepada Allah bukan karena hasilnya amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Kamu minta, ya Allah minta surga, ya Allah minta rezeki yang halal, ya Allah minta birahmatika ya Allah. Bukan dengan amalku, ya Allah aku udah tahajud, ya Allah aku udah duha, aku udah. Bukan. Jadi apa yang nampak pada diri mereka ketika mereka itu meninggalkan semua kenikmatan, tandanya dunia ini bukanlah tujuannya mereka. Tujuan mereka adalah di dunia ini mendapatkan kemuliaan. Wa adamu ridhahu biha darul jaza, dan tidak adanya keridhaan kepada mereka bahwa dunia ini bukanlah darul jaza. Itu nanti pada akhirnya akan jadi puncaknya seperti itu. Dunia ini akan nampak bahwa dunia ini bukan tempat pembayaran. Andai dunia tempat pembayaran, maka merekalah yang pertama kali mendapat kemuliaan, mendapat kekayaan, mendapatkan kesentosaan, mendapatkan kedudukan yang mulia. Nyatanya enggak demikian. Mereka nggak pernah urusan sama itu semua. Tandanya dunia ini bukanlah tempat untuk itu semua. Yang dimaksud dunia itu apa? Ya dunia itu ya harta, benda, kehormatan, kebanggaan, kesenangan. Nah, itu dunia namanya. Nah, dikatakan ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat beserta isi-isinya sekali, kecuali yang dipakai untuk zikrillah. Harta yang banyak untuk zikrillah jadinya bukan dunia. Istri yang banyak untuk zikrillah bukan dunia. Istri kamu 2, sehingga 2 1 aja lah, tapi membuat kamu lari sama Allah, dunia itu dituntut sama Allah. Ngapain kamu kawin? Tapi istri kamu 4, keempatnya mendukung kamu beragama, nggak ditanya sama Allah, karena bukan dunia. Jadi dunia itu apa-apa yang membawa kamu menjauh dari Allah, itu dunia yang akan dituntut sama Allah. Kalau itu semua membawa kamu taat kepada Allah, maka akan jadi bagian mendatangkan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kamu nggak terlaknat dengan punya itu semua. Punya mobil 5, rumah 5, punya kerjaan banyak, kantor banyak, tapi dipakai untuk amal, untuk taat, untuk ibadah kepada Allah, maka itu tidak terhitung sebagai dunia. Terus qauluhu aw litambihi utawa gawe ngerti li hissati qadriha maring rendahe derajate dunya indallahi ta'ala ing dalem nggawe Allah ta'ala. Ai tambihu ghairihim tegese ngerti liyane para nabi li hikarati qadriha maring rendahe derajate dunya indahum Allah ta'ala. Wadali kau temen kono tambih iku li annahu karena sak temene nabi iku idza ra'ahum ing dalem nalikane ningali sapa nabi hum ing menungso mu'ridina halikang lalai semua anha saking dunya i'radul akli lawan lalaine akal akili wong kang berakal sing lalai anil jifati saking barang dunya tanabaha mongkonge ngerti sapa nabi wa tayat qadha lan gugah sapa nabi lihikarati katiha maring rendahe derajate dunia indallahi ta'ala menggodha Allah ta'ala. Walidzalika lan krana arahe mengkono tanabaha kolang dika sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya utawi dunya iku sifatu qadratin intine kotoran. Wa qala lan dika sapa nabi laukanat lamun ana apa ad-dunya iku tuzanu den timbang indallahi ing dalem san menggodha Allah ta'ala jina habaudatin ing sayape laler masako
al kafiru minha jir'ata ma'in masako mongko ora minum sapa al kafir wong kafir minha saking dunya jir'ata ma'in ing sak tetese banyu wa qala lan ngendika sapa nabi khotob khitaban ibni Umar ngerti Ibnu Umar wal muradu utai kang den karepake iku ma perkara ya ummuhu kang pratani apa ma hu ing dunya wa ghairuhu kun fid dunya kun ana sapa sira fid dunya ing dalam dunya iku kaannaka kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang asing au abiru sabilin utawa wong kang nyebrang dalan siada nambahi sapa At-Tirmidzi wa id lan ingatkanlah nafsaka ing awakmu min ahlil kuburi saking ahli kubur wal gharibu utawi wong asing huwa ya gharib iku alladzi wong qadama kang teka sapa alladzi baladan ing sebuah negara illa miskinun kecuali wong miskin lahu fiha wala ahlun lan dudu ahline balad kuwi faqasa mongko krasa Abdullah ing ino wal maskanah lan kemiskinan fi ghalbatihi ing dalam tingkah asinge man wa ta'ala kaulan bergantung apa qalbuhu atine man birujui kelawan bali ila watanihi maring tanah kelahirane man wal lamma kana lan ing dalam semangsane ana sapa al-gharib wong asing iku kot yukimu terkadang diriaken sapa al-gharib fi biladil ghurbati ing dalam negara asingnya dia adraba mongko betah sapa al-gharib anhu saking bilad dikaulihi kelawan pangendikane Nabi au abiru sabilin utawa wong kang arep nyebrang dalan ai balpun tegese ana sira iku mislal mari ngumpamani wong kang lewat fitoriki ing dalam dalan di asli ayyasila karena arahe yen to tekan sapa mari watanihi maring tanah asline si mari wa bainahu mafawizun antarane dalan lan antarane dalan mafawizun utawi terlena banyak lenaan wa mahalikun lan barang-barang kang merusak resiko fahal lahu mongko ana ta iku keduwene abiru sabil ayyukima utawi yen to ngadekake sapa abiru sabil lahdatan sediluk bae mandek sapa abir lahdatan ing dalam sediluk wa qawluhu utawi pangendikane Nabi wa it nafsaka lan min ahli kuburi saking ahli kubur kinayatan menjadi ganti anulah hadatul mauti saking mengingatkan mati wa adani tulil amali lan ora anane panjang angan-angan. Yes. Terus yang berikutnya litanbihil hissati qadriha indallahi ta'ala, atau untuk memperingatkan tentang rendahnya derajat dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dunia itu enggak ada nilainya sama sekali. Ketika kita melihat mereka itu tidak mau memiliki dunia, maka itu tandanya mereka menunjukkan dunia itu enggak ada kemuliaannya, enggak ada harganya, enggak ada keistimewaannya. Sampai-sampai dikatakan andai mau ditimbang dunia ini, maka ditimbang dengan sayap nyamuk. Kan repot ini. Coba ente ambil motor satu sama sayap nyamuk satu, kira-kira berat mana? Berat sayap nyamuk. Kalau ukuran ente kan berat motor, makanya ente pengen dapat motor kan? Pengen beli mobil, pengen. Andai dunia ini punya kemuliaan, punya harga, orang kafir nggak mendapat setitik pun, sedikit pun nggak akan dapat.
Bahkan setetes air pun mereka nggak akan pernah merasakannya. Andai dunia punya harga. Ketika kamu lihat dunia kok dimiliki oleh orang kafir semua, malah orang-orang yang solihin, aulia nggak punya, tandanya berarti dunia nggak ada harganya. Dunia itu dikasihkan Allah untuk mereka semuanya. Ambil. Orang mukmin nggak dikasih bagian dunia, enggak. Bagian orang mukmin nanti akhirat. Kenapa? Tidak ada satupun orang kafir yang mendapatkan itu, gitu loh. Setitik pun mereka nggak dapat. Tandanya dunia tidak punya kemuliaan. Kalau kamu kok sampai masih mau nyari-nyari dunia, maksudnya masih mau butuh dunia banyak untuk dapat kesenangan, dapat kemuliaan, maka kamu salah tempat. Kamu nggak akan dapat keenaan di dunia. Orang yang cari seneng dapat nggak? Dapatnya sedikit, capeknya lebih banyak gitu loh. Ya, ente pengen cari kesenangan. Apa kesenangan itu? Lihat musik atau pergi rekreasi. Sedikit dapat enaknya, nanti capeknya pijetnya sendiri, pakai sendiri, pusingnya sendiri ya. Padahal enak di sana, tapi tandanya di dunia itu nggak ada kesenangan. Kalau kamu mau cari kesenangan di dunia, kamu nggak akan dapat. Kenapa? Karena Allah nggak bikin kesenangan di dunia. Berapa banyak ayat Quran menjelaskan kita tentang itu. Nah, praktek dari Nabi, praktek dari aulia itu langsung nampak. Oh, mereka prakteknya begitu. Mereka menjauhi dunia. Apa yang mereka punya dunia, buat ente. Kasih. Tandanya mereka nggak pernah mengharapkan kebaikan apapun dari dunia. Sampai Nabi berpesan kepada siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, au abiru sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Maknanya orang asing itu kamu jangan merasa yang punya. Kita kan kadang sok yang punya. Tempat gua lu macem-macem aja. Kata Nabi, jangan. Ini anggap punya mereka semua. Ente numpang. Jadi kalau mereka mau nguasai mereka, ya biarin punya mereka memang. Kamu jangan merasa kamu yang punya. Atau anggaplah diri kamu kayak musafir, kayak orang yang sedang mampir ke halte terus mau jalan lagi gitu loh. Nah, kalau kamu sudah sadari diri kamu itu sebagai musafir yang mau jalan lagi, mesti kamu nggak akan banyak bawa beban. Kamu dari sini mau ke Bekasi, naik mobil, kira-kira bawanya tas berapa? Bawanya jajan berapa? Mobil dipenuhin tas, belakang koper 2, jajan di atas penuh, cuman mau ke sono bingung ini kok masih banyak semua. Itu Nabi ngajarin kita begitu. Jadikan dari kamu itu bekal secukupnya agar enggak membebani kamu dalam perjalanan. Hidup kamu enteng, hidup kamu ringan, hidup kamu nyaman. Enggak dibebani dengan mikirin ini, mikirin ini. Orang yang kepingin beli mobil itu di pikirannya enak enggak? Kalau saya punya mobil asik nih, ya bisa ziarah, bisa keluarga, bisa nganter. Itu pikirannya. Begitu dia punya, lain lagi. Pertama harus mikirin parkiran. Coba punya sepeda, taruh di belakang pintu kan bisa.
jepitin, bisa nggak? Bisa. Belakang lemari bisa. Hah? Taruh di atas lemari. Nah kalau mobil harus mikirin bensin, mikirin bengkel, mikirin yang mandiin, yang bersihin, mikirin. Tadi nggak kepikiran. Kata Nabi, kalau kamu punya penghasilan 1.000, maka kebutuhan kamu 10.000. Jadi kalau kamu kok punya angan-angan nih membelikan belanjaan harta kamu dengan 1.000 uang, 1.000 dapat ini dunia, maka ke depan kamu butuh 10.000. Kenapa? Untuk ongkos betulin ini, ongkos ngurusin ini, ongkos. Jangan dikira dunia itu membuat kamu nyaman, tentram, enggak. Kalau kamu sudah terlibat di dalamnya sekali, kamu akan tambah jauh kebutuhannya, kelihatan depannya enak. Makanya dikatakan dunia itu kayak nenek-nenek yang bersolek loh. Kelihatannya indah, begitu kamu kasih tisu hapus, alah, kelihatan aslinya. Kalau sebelum kamu busek itu tisunya apa, dandanannya kayaknya cantik banget, masya Allah. Begitu kamu hapus tisunya, ketahuan. Artinya orang yang ditunjukkan hakikat dunia akan tahu nggak ada kemuliaan sama kali dunia itu. Terus sampai dikatakan lagi, jadikanlah diri kamu min ahlil kubur. Artinya jadikan diri kamu sebagai orang-orang yang siap akan mati. Orang kalau siap mati itu kira-kira butuh banyak enggak? Enggak. Orang yang mau mati nih, cekik-cekik nih, kamu kasih 1 miliar, bro, segini nomplok bro 1 miliar, dilirik nggak kira-kira? Orang yang udah nazar, udah waktunya berangkat, kamu kasih mobil Ferrari yang bagus bro, kunci bro, itu paling kamu diludahin doang. Dari kemarin dong, sekarang udah gak ada. Nah, kalau kamu ngerasain hal itu dari awal hidup kamu nggak akan ngejar itu semua. Jadi nyontoinya ketika ujungnya kamu akan mati, mau nggak kamu dikasih dunia? Nggak mau. Maunya apa? Maunya hidup tambah panjang, maunya mati selamat, maunya pahala dari Allah. Ini dunia. Nah, kalau dari awal kamu bisa merasakan hal itu, maka kamu akan dapat itu semua. Cari keridhaan Allah, cari kemuliaan, cari kesempatan ibadah. Nggak akan disibukkan dengan hal-hal yang nggak ada gunanya. Artinya, kalau emang itu ada gunanya, penting-pentingnya keadaan manusia ketika sakaratul, pasti kamu akan bawa. Oh, ini penting. Lama saya kejar-kejar ini. Kok nongolnya sekarang? Begitu pas sakaratul, terus kamu kasih, kamu nggak mau lagi. Kan aneh. Gimana sih kamu ngejar-ngejar dari dulu, begitu puncak kamu akan mati, saya kasih. Lah kamu ngapain ngejar-kejar dari dulu? Kalau emang nggak ada kepentingannya gitu loh. Jadi kamu ditunjukkan oleh sifat-sifat para nabi, para aulia yang mereka itu menampakkan bahwa dunia itu nggak ada nilainya sama sekali. Andai ada nilainya, nilainya itu senilai setimbangan sayapnya, itu pun orang kafir nggak dikasih. Andai ada nilainya. Lah nyatanya kok orang kafir pada punya tandanya dunia ini nggak ada nilainya sama sekali. Jadi orang kafir itu harusnya rumahnya emas, lantainya berlian, pakaiannya sutra, mobilnya Ferrari semua. Harusnya begitu. Kesian. Kalau orang kafir kok naik sepeda, ya Allah hapus amat. Udah melarat, kafir lagi, ya Allah. Nah, itu kesian banget, tahu nggak? Miskin dunia akhirat. Itu bukan miskin lagi, itu ihanah namanya. Dihinakan oleh Allah di dunia dia. Karena orang kafir itu harusnya
apa? Dunia sijnul wa jannatul kafir. Jadi harusnya orang kafir itu kaya-kaya seperti di surga. Kok ada orang kafir kayak neraka di dunia? Apes bener loh. Dunia akhirat neraka, isinya di dunia neraka, di akhirat neraka itu. Jadi kamu nggak boleh iri sama kenikmatan yang diterima oleh orang-orang kafir ketika kenikmatan itu tidak untuk ibadah kepada Allah. Ayo. Terus laqad balagha teman-teman temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Usamah bin Zaidin sak temene Usamah bin Zaid iku istara tuku sapa Usamah jariyatan ing budak wadon ila syahrin selama 1 bulan. Utang sebulan. Utang sebulan. Faqala mengkondika sapa Nabi inna Usamah sak temene Usamah wallahi demi Allah la tawilul amali panjang angan-angan. Summa qala nuli ndika sapa Nabi ma rafa'tu qadami ma rafa'tu orang ngangkat sapa ingsun qadami ing kaki ingsun wadonan tulan nyongko sapa ingsun ani sak temene ingsun iku adauha bakal nyarihaken naruh sapa ingsun ha ing qadami hatta akbira sehingga netin cabut apa ing sapa ingsun wala fatah tulan orang ngangkat ora buka sapa ingsun aini ing mata ingsun wadonan tulan nyono sapa ingsun ani sak temene ingsun iku agmiduha bakal bisa nutup maneh sapa ingsun ing aini hatta akbira sehingga netin cabut apa nyawane ingsun wala lakum tu lan ora nyuap sapa ingsun lukmatan ing sak suapan wadonan tu yobo nyongko sapa ingsun ani sak temene ingsun iku asiruha bakal nyelesaiaken sapa ingsun ing lukmah hatta akbida singgone den cabut sapa ingsun walladzi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi jiwane Muhammad iku biadihi ing dalam kekuasaane alladzi inna ma sak temene perkara tu aduna kang den janjiaken sapa sira kabeh iku laatin pasti bakal teko wama antum wama lan ra ana sapa antum sira kabeh iku bimujizina kelawan wong-wong kang lemah Raja Abu Nuaim an Abi Hurairah sang Abi Hurairah kala ngendika sapa Abi Hurairah ja'a teka sapa rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngomong ya Rasulullah. Terus nyambung lagi tentang perkataan Nabi kepada Usamah bin Zaid tentang satu riwayat. Orang-orang nyeritain ya Rasulullah Usamah beli budak utang sebulan. Utang sebulan. Ente mau tahu berapa tahun? 3 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Ini Usamah cuman kata Nabi panjang bener angan-angannya nih orang. Kayak mau hidup sebulan lagi. Ente 4 tahun. Saya bakal hidup 4 tahun lagi. Kenapa? Angan-angan kreditnya 4 tahun sih. Usamah cuma sebulan. Kenapa? Kata Nabi, angan-angannya panjang bener. Nah, kenapa emangnya? Saya, kata Nabi, nggak pernah punya angan-angan panjang begitu. Gimana cara Nabi punya angan-angan pendek? Saya kalau melangkah, satu langkah nih, nggak pernah terpikir ini akan melangkah lagi. Yang dipikirin apa? Ini nyampe dulu ke sana. Kalau aja kan keserimpet sampai jatuh. Ini belum nyampe, ini udah mau melangkah gitu loh. Jadinya apa? Jatuh keserimpet. Ini belum nyampe, ini naik. Ini nyampe dulu, alhamdulillah, baru jalan lagi, alhamdulillah. Itu cara Nabi jalan begitu. Nabi kalau jalan nggak pernah ini melangkah, yang dipikirin mau kemana nih, ini panjang. Artinya satu tempat ente belum nyampe, udah mikirin ini dari sini ya kita ke sono, dari sono ke sono, dari sono. Itu udah nyampe belum itu panjang itu begitu. Satu belum nyampe, udah jadwalnya itu, Masya Allah. Itu angan-angannya panjang. Mending kalau semua itu disandarkan pada pertolongan, mending. Ini enggak, nyandarnya pada fulus. Tenang, masih banyak nih, Mbak bisa. Allah enggak dihitung. Saya nggak pernah nyuap nasi,
Terus nyiapin lagi nggak pernah. Sebelum ini, kenapa? Karena saya nggak pernah nyangka ini akan bisa ketelan. Boro-boro mau nyiapin lagi. Ini ketelan aja saya nggak nyangka. Ketika ketelan, alhamdulillah ya Allah, engkau bikin ini masuk. Baru saya nyiapin lagi. Kita kan nggak, gimana? Ini udah siap, insya Allah. Nasi. Ini belum masuk. Tandanya apa itu? Panjang. Angan-angan kita itu panjangnya luar biasa. Apalagi makan 2 tangan. Semonyet bener-bener. Terus apa satunya lagi? Nabi nggak pernah membuka matanya, ngedip, buka, mikir mau buka lagi enggak. Yang diharapkan nih kalau saya ngedip, ini bisa sampai. Nggak pernah mikirin nanti mau lihat apa. Nah, ini kan enggak. Ini masih dilihat belum selesai, udah mau lihat sono sampai lalu di shooting. Udah gampang di rumah lihatnya, nggak repot. Kenapa? Angan-angannya panjang, pengennya dilihat semua. Nabi nggak demikian. Itu Nabi mengajarkan bagaimana kita memendekkan angan-angan. Kenapa kata Nabi? Apapun yang akan kamu terima mesti sampai. Udah kamu nggak usah buru-buru gitu loh. Apapun yang akan kamu terima mesti nyampe gitu loh. Kamu nggak perlu buru-buru, nggak perlu yang lain ditinggalin, nggak perlu yang sampai kamu mengejar satu, nggak perlu. Kenapa? Kamu kejar ya itu akan jadi hak kamu, kamu diem itu akan jadi hak kamu. Jadi nggak ada kepentingannya kamu berangan-angan sampai. Ini caranya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Jangan kamu muliakan hingga kamu ngejar-ngejar sampai melalaikan Allah, melalaikan ibadah, melalaikan. Orang yang kerjanya ngoyo, kerjanya cari dunia ngoyo itu gimana? Ngoyo itu apa sih? Kerja keras. Bersusah payah. Itu namanya ngoyo. Yang kayak apa orang ngoyo itu? Yang ketika dia kerja sampai ninggalin berjamaah sholat. Yang kalau dia kerja sampai ninggalin kewajiban itu ngoyo namanya. Dan kerja yang begitu nggak mendapat kebaikan dari Allah. Lah orang yang gimana? Andai kamu kerja 24 jam buka warung nggak pernah tutup, ngoyo nggak itu? Ngoyo nggak itu? Kalau kamu nggak ninggal jamaah nggak ngoyo, nggak ada masalah. Buka warung 36 jam nggak ada masalah. Yang penting asal adzan, masjid, pengajian taklim berangkat, nggak ada masalah. Ini udah bukanya warung 8 jam doang, sholat ditinggalin, ngaji kagak, apa kagak. Tandanya kamu mengejar sesuatu yang nggak ada perlunya untuk kamu. Artinya ketika dapat nggak menambah kebaikan apa-apa untuk urusan akhirat. Terus ngucap sapa rajul ya Rasulullah mali fi la uhibbu ora demen sapa ingsun al mauta ing mati faqala mungka sapa nabi laka iku kudu sira malun utahe bondo qala ngucap sapa rajul na'am betul ya Rasulullah qala ngucap sapa nabi qaddimhu disekno sapa sirahu ing mal uangmu fa inna qalbal mu'min mongko sak temene atine wong mukmin ma'amalihi iku ma'amalihi semertane bondone mukmin in qadamahu lamun diseaken sapa mukmin ing mal ahabba mongko demen sapa mukmin ayyul hikahu ing nyusul sapa mukmin ing mal wa in akhirahu lamun ngakhirake sapa mukmin ing mal ahabba mongko demen sapa mukmin ayata akhara ing yen to pengikut jadi pengikut sapa mukmin anhu saking mal. Wes. Ada lagi satu sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa kok saya itu takut mati? Saya nggak pernah pingin mati, nggak kayak sahabat yang lain. Kalau sama mati kok seneng banget.
pingin mati, kapan saya mati? Kenapa kok saya nggak pernah pingin mati? Tapi jawabnya satu, punya duit ya? Iya ya Rasulullah, itu sebabnya itu doang. Ente punya harta ya? Iya ya Rasulullah, oh pantas. Terus gimana ya Rasulullah? Dulukan harta kamu, keluarin semuanya habis, nanti kamu mesti pingin mati. Kenapa? Karena hatinya mukmin itu nyantel sama hartanya. Kalau hartanya diduluin, dia mau ikut. Tapi kalau harta ditinggalin, dia mati duluan, nyesek matinya, ya Allah. Belum habis ya Allah, udah mati duluan. Makanya habisin dulu harta kamu. Setelah habis, mesti kamu nggak takut mati. Kayak seorang perempuan yang kaya, yang kerjanya nyumbang pesantren, nyumbang. Ditanya, ibu, kalau sama harta nggak sayang ya bagi-bagi sono? Kata siapa? Saya paling pelit di dunia, kata dia. Loh itu nyumbang pesantren, nyumbang. Itu saya titipin, lu kira apa? Enggak ngasih, enggak. Ntar di akhirat gue minta lagi. Itu caranya duluin begitu, gitu loh. Dulu kan dia sumbang. Nah, habis, mati. Semua akan kembali ke kamu lagi nanti. Tapi ngajarin. Selama itu masih jadi rekening, di bawah bantal, ya tiap hari kamu cek, oh masih ada. Besok masih cek, masih ada. Adem kalau masih ada ini. Kalau nolnya kurang satu, ya Allah, kok kurang satu nolnya? Tuh padahal nol doang kurang. Ya Allah, apalagi angkanya yang kurang yang depan, wah deg-degan. Ini nol kurang. Kemarin 7, sekarang kok 6. Nyusut. Deg-degan dia. Orangnya begitu mesti takut mati. Kalau pengen takut mati, kata Nabi, gampang. Apa? Dulukan harta kamu, mesti kamu pengen nyusul harta kamu. Lah kalau hartanya didulukan untuk yang taat, kan pengen nyusul. Jangan sampai hartanya untuk maksiat. Maka nanti kamu pengen nyusul kemana? Neraka. Jadi hadis ini menyatakan harta kamu amalkan dengan amal yang baik, nanti kamu nggak akan takut mati dan kamu akan pengen nyusul harta kamu. Ini cara biar kita nggak takut mati. Yang takut mati rata-rata siapa? Orang kaya. Kalau ada orang melarat takut mati, itu perlu kamu tanya, kamu asli melarat? Kok takut mati? Itu yang kamu takutkan apa? Udah hidup susah, takut mati lagi. Mesti nggak punya iman orang-orang begini. Orang melarat nggak bakal takut mati. Makanya orang yang susah diajak ngaji siapa? Orang kaya. Orang yang gampang diajak ngaji, orang miskin. Lalu mau modal apa lagi? Udah duit kagak punya, ngaji kagak, modalnya apa? Aduh, berat ngaji sama ente. Makanya kalau ada orang kok ngaji sama saya, Abah dulu bawa sering. Begitu dia melarat ngaji, ya Allah mudah-mudahan ente melarat terus. Jangan dong, Bah. Kok begitulah kalau melarat ngaji. Kalau kaya lupa ngaji, mudah-mudahan ente melarat terus. Jangan, Bah, doain kaya lagi. Kalau kaya lagi kamu nggak bakal ngaji lagi. Jadi jarang orang kaya serius beragama gitu loh. Yang serius beragama orang fakir, karena tahu mau modal apa lagi, dia udah harta nggak punya. Ya, terus. Wa'lam lan ngerti sira anna dzamma saat menengino fil waridi kelawan yang ada di dunia ing dalam dunia iku innama huwa mestine utawi dzam iku di dunia ing dalam dunia asyarilahi kang ngelalekake anillahi saking Allah taala. Wa alaiha lan ing atase ad-dunya asyarilah qaul yahmilu nanggung apa qauluhu pangandikane Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya ta dunya iku mal'unatun den laknati mal'unun den laknati apa ma perkara fiha kang tetep ing dalam dunya illa dzikrullahi kejaba eling maring Allah wa ma lan perkara walahu kang nuntun apa ma ing dzikrullah ay minat tasbihi saking tasbih wa tahmid wa tahlil amat dunya anapun utai dunya allati ya dunya lam tusyril
kang ora nyibukaken apa dunya anhu sanging Allah fala dama mongko ora iso diino apa fiha dunya bal iya balik utawi dunya mahmudatun iku mahmudatun terpuji yahmilu memuat alihi ing atase dunya sing iki apa qauluhu pangandikan Nabi nikmat dunya matiyatul mukmini nikmat dunya iku sak bagus-bagus dunya matiyatul mukmini utawi pemberiane orang beriman biha kelawan matiyah yasilu temeka sapa mukmin ilal khairi maring kebagusan wa bihalan kelawan matiyah yanju selamat sapa mukmin minasyarri saking kealanan wa bidzalika dan tuan kono pangandikane Nabi ulama den kawruhi ana hasak temene dunya sing iki iku lesat ora ana apa hadhihi dunya iku mahmud datun terpuji lidatiha karena alasan dunyane iku sendiri wala matmumatun lan ora den ino apa dunya lidatiha karena arahe dunyane iku sendiri. Terus ketahuilah bahwa yang disebut terhina yang masuk dalam hadis Nabi tentang dunia itu terhina, terlaknat, itu adalah dunia yang membuat kita lalai kepada Allah. Apapun yang melalaikan kita kepada Allah disebut dunia. Istri membuat kamu lalai, dunia. Harta bikin kamu lalai, dunia. Kerjaan bikin kamu lalai, dunia. Apapun juga yang membuat kamu lalai kepada Allah disebut namanya, lah itu yang terlaknat. Itu yang akan dituntut nanti. Itu yang membuat kita celaka. Maka hadis Nabi mengatakan apa? Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrillah wa ma walah, kecuali yang membuat kamu ingat kepada Allah dan mengantarkan kamu bisa ingat kepada Allah, mendapat keridhaannya Allah. Kayak apa? Tasbih, tahmid, tahlil. Maka apa yang mengantarkan kamu kok sampai bisa tasbih? Maka itu bukan dunia. Yang mengantar kamu kok bisa sampai kepada tahlil kepada Allah, maka itu bukan dunia. Kalau nggak bisa ke arah itu, semuanya yang kamu miliki dunia. Maka adapun dunia yang dunia itu tidak membuat kamu lalai kepada Allah, maka dia namanya mahmud, sesuatu yang terpuji. Punya istri 4, terpuji ente. 1 membuat lalai, masya Allah, mal'un. 1 lalai sama Allah, mal'un. Ini 4, tapi asal yang 1 datang, Mas, ngajaknya ngaji, yang satu ngajaknya sholat, yang satu ngajaknya zikir, ini istri solehah. Boleh nggak, Beb? Ya sangat boleh. Dan kamu nggak dituntut sama Allah di akhirat nanti. Punya mobil 12, punya rumah 17, nggak akan dituntut sama Allah ketika tidak satu pun membuat kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nggak dihitung sebagai dunia, enggak. Kan apa? Dikatakan dunia itu kan anak, istri, kan masuk bagian dari dunia. Itu ketika membuat kamu lalai, gitu loh. Kalau bikin kamu nggak lalai, itu nggak dihitung dunia. Enggak. Maka dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan laknat, terlaknat atau menjadikan terpuji itu bukan dunia dari arah zatnya. Dunia zatnya terpuji enggak, mulia enggak, meja terpuji ya enggak, mulia ya enggak. Tapi kalau meja ditaruh buku untuk nulis, mulia meja ini. Jadi sesuatu yang membawa kamu ingat kepada Allah, bisa untuk jalannya zikir kepada Allah, maka dia nggak akan dihitung nanti di akhir sebagai jalan yang membuat kamu sengsara, akan mengantar kamu kepada kebahagiaan, kemuliaan dengan kamu punya dunia itu. Kenapa? Mengantarkan kamu kepada ingat Allah. Jadi dunia bukan mulia dari zatnya. Oh, kalau ini harta ini mulia, nggak ada. Apapun seisinya dunia ini nggak ada yang zatnya mulia atau terhina kecuali setelah digunakan. Mau dipakai apa nih? Oh, dipakai kebaikan, nah mulia. Oh, mau dipakai kejahatan, nah jelek.
Jadi dunia dikatakan Nabi mal'un itu bukan dari arah zatnya. Kenapa? Kan yang bikin Allah semua ini. Kok jadi mal'un semua gimana? Enggak. Mal'un ya enggak, Mahmud juga enggak. Allah bikin saja. Ketika kemudian dunia yang dibikin dikasih ke kamu, dijadikan Allah mengantarkan kamu untuk jalannya taat, berarti Allah kasihkan kamu dunia yang terpuji. Kok dikasih kamu membuat kamu lalai kepada Allah, bawaannya maksiat, bawaannya menjauh kepada Allah, enggak mau taat, maka kamu dikasih sesuatu yang terlaknat, yang mengantar kamu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Waqala Az-Zamakhsyari fi dzamiha ing dalem nyina dunya. Siftu nyifati sapa ingsun ad-dunya ing dunya li auladi zina maring anak-anak hasil zina. Waliman yuhsinu darban au kina. Wahya utai dunya lil hurri keduwene wong kang merdeka iku makhadu fitrin rabbul hurri li amri rabbna. Wa muraduhu utawi kang den karepaken Imam Zamakhsyari bil hurri kelawan hur iku kamilul akhlaki kang sempurna akhlake. Husnul fi'ali kang bagus perbuatane, thayyibul usuli wa huwa utawi thayyibul usuli ku al muradu kang den karepake bi qauli syairi kelan pangandikane syair. Sa'altu takon sapa ingsun annasa ing menungso an hallin saking suka wafa kang bagus apa hal. Faqalu khalli wafi. Faqalu ma ila hadza sabil tamassak in dhafartu bi dzail hafin. Fa innal qurra mongko sak temene kebebasan fid dunya ing dalam dunya iku qalilun sithik. Wa huwa utawi al-hur iku al-murad kang den karepaken aidan di qaulil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-hur utawi kemerdekaan utawi kebebasan iku man wong ra'a kang jaga sapa man widada lahdatin ing demen sak mongso wantama lan ngarepaken sapa man liman maring wong afadahu kang memberikan faedah sapa man tu ing wong lafdatan ing sak lafat wae. Sampai menyerangkan tentang kebebasan. Yang namanya orang bebas itu yang kayak apa gitu loh. Imam Syafi'i menjelaskan kebebasan itu apa itu? Ro'a siapa orang yang widadi lahdhatin, orang yang bisa menjaga perasaan, menjaga keadaan dirinya lahdhah sebentar. Terus mengharapkan satu lafaz dari orang yang bisa memberikan faedah. Itu disebut namanya kebebasan. Artinya orang yang bisa mengambil satu keuntungan dari dunia yang mengantarkan dia pada mendapatkan keberuntungan, maka itu namanya orang yang bebas. Maksudnya bebas ini orang yang bisa meraih sesuatu, bukan orang yang terikat, bukan orang yang terhalangi untuk sesuatu. Disebut orang yang bebas itu bukan orang yang nggak dipenjara, bukan. Oh, kalau dipenjara itu nggak bebas. Di penjara kadang bebas ketika dia bisa mengambil keuntungan untuk mengantar kita kepada Allah. Jangan dianggap, oh di dunia mah nggak ada apa, di penjara mah nggak bisa bebas. Oh, kata siapa? Banyak orang dapat kemuliaan gara-gara masuk penjara. Banyak orang terhina gara-gara di luar penjara. Jadi jangan dianggap, oh yang namanya bebas itu ya di luar bisa apa saja bebas. Bukan bisa apa aja, bukan, bisa mengambil keuntungan untuk mengantar kamu dapat itu namanya kebebasan. Apabila kamu nggak bisa mengantar itu, berarti kamu terikat oleh sesuatu. Entah terikat nafsu, entah terikat oleh, hingga kamu nggak bisa mendapatkan kebaikan dari situ. Namanya terikat. Tapi kalau kamu bisa dapat itu, dapat kemuliaan, kebaikan, walaupun dari satu lafaz, walaupun dari satu huruf yang diajarkan orang, maka kamu disebut orang yang bebas. Maka kata Sayyidina Ali, kalau ada orang yang bisa mengajarkan satu ilmu kepada saya,
maka saya akan mengabdi kepada dia seumur hidup saya. Kenapa? Itu namanya bebas, bukan terikat, bukan mengabdi, tapi untuk kebaikan mengantar dia kepada surganya Allah, keridhaannya Allah. Jadi ini pikiran yang waras. Makanya kata para ulama, ada orang yang sakit didoakan, mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kamu, mudah-mudahan Allah menyehatkan kamu. Kasihan saya lihat kamu kok sakit begitu. Kata dia apa? Orang yang sakit itu orang yang akalnya enggak waras, itu sakit, bukan yang badannya enggak, bukan itu orang. Jadi orang yang enggak usah kamu doakan, saya sehat, kok sehat begitu sakit. Akal saya sehat itu namanya sehat gitu loh. Jangan ngukur sehat pakai badan gitu loh, nanti semua orang kayaknya sakit semua. Jadi orang yang sehat diukur pakai akal yang enggak lalai kepada Allah, itu orang sehat namanya, orang waras namanya. Ya, orang yang bisa sedemikian, maka orang bisa mendapatkan bahwa dunia ini bukan apa-apa, bukan punya kemuliaan, enggak usah dibanggakan, enggak usah dikejar-kejar. Apa yang Allah kehendaki untuk kita pasti akan sampai. Yang perlu dikejar apa? Akhirat, karena enggak ada jaminan dari Allah. Kalau dunia dijamin sama Allah, kamu enggak usah mikirin dunia. Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang merangkak melata di muka bumi ini semua dijamin rezekinya oleh Allah, termasuk kita. Kita kan melangkah di atas bumi. Tapi untuk urusan akhirat enggak ada jaminan, sehingga jangan ngurus urusan dunia meninggalkan urusan akhirat. Jadi kedepankan akhirat agar kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, mendapat kekuatan, mendapat hidayah, mendapat tuntunan dari Allah agar kita bisa mengedepankan akhirat, memuliakan akhirat, mendapat kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna taghsil kulli hauba wa istur lana awrati wa amin rawati wa ghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal muslimina ajma amin Rabbi isma fadlan la biktisabi minna nahba bikulli suli sallam wa sallam Rabbi alaihi addal habbi idada tanzi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tana'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.